Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi 18 Agustus 2021 silam. Sebelum menggelar rekonstruksi, polisi sudah 2 kali menggelar pra-rekonstruksi kasus Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Sejauh ini sudah ada 5 tersangka kasus Subang, 2 diantaranya ditahan yakni Muhammad Ramdhanu atau Danu dan Yosep Hidayah. Yosep Hidayah adalah ayah Amalia Mustika Ratu dan suami dari Tuti Suhartini. Polisi menjadikan Yosep tersangka kasus Subang setelah muncul pengakuan dari Danu. Danu menyerahkan diri ke polisi dan mengungkapkan siapa para pelaku pembunuhan tersebut. Yosep diduga kuat jadi dalam pembunuhan yang sementara motifnya terkait pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola sekolah. Jauh sebelum menjadi tersangka, Yosep sempat menegaskan bahwa dia tak mungkin membunuh atau menyuruh orang menghabisi anak dan istrinya. Pengakuan ini muncul saat wawancara eksklusif dengan Aiman reporter Kompas TV yang dikutip tribunjabar.id dari Kompas TV, Selasa, 28 September 2021. Sejak awal kasus, Yosep memang menjadi yang tertuduh. Hal ini dipicu lantaran Yosep menjadi saksi sebagai orang pertama yang berada di TKP. Merasa tertekan atas tuduhan publik waktu itu, Yosep akhirnya membeberkan pengakuan. Yosep menyatakan dirinya tidak melakukan ataupun menyuruh merampas nyawa istri dan anaknya sendiri. Bahkan, Yosep berani bersumpah di atas Al-Quran tak melakukan perbuatan keji tersebut. Saat diwawancari Aiman reporter Kompas TV, Yosep ditanyai pengakuan melakukan atau menyuruh perampasan nyawa terhadap Tuti dan Amalia. Dengan tegas, Yosep membantah menyatakan dirinya tak melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian Yosep membeberkan kronologi saat kejadian saat dirinya tiba di TKP secara terperinci. Ke hadapan reporter Aiman, Yosep mengaku keterangannya itu benar adanya. Ia bahkan memberikan pengakuan sebelum dirinya memberikan kesaksian itu dirinya berani sumpah di atas Al-Quran kepada sang kuasa hukum. Yosep menyatakan dirinya pun sebagai korban karena kehilangan istri dan anak kesayangannya. Sembari menjawab tuduhan itu, diakui Yosep, Amalia Mustika Ratu adalah anak kesayangannya, selain Yoris. Amel bagi Yosep sangat berperan penting selama ini untuknya karena menyediakan segala kebutuhan dirinya selama ini. Amalia yang sehari-hari bekerja sebagai bendahara di Yayasan Keluarga mengatur keuangan. Posisi Amel menjadi bendahara keinginan Yosep sendiri karena dengan diatur Amel semua keuangan Yosep terencana. Sebagai suami sekaligus ayah dari korban, Yosep pun mengaku dirinya ingin segera kasus Subang itu terungkap. Selama ini Yosep terus berharap agar pelaku sadar dan dapat menyerahkan diri. Baginya, jika kasus kematian istri dan anaknya tak terungkap, ia mengaku akan merasa sakit. Seketika emosi Yosep berubah, matanya berlinang dan suaranya parau. Ia berdoa semoga Sang Maha Kuasa segera membukakan kasus tersebut menjadi terang benderang. Lalu, Yosep pun berterima kasih kepada penyidik kepolisian dan juga kuasa hukumnya yang senantiasa mendampinginya. Diakui Yosep, kuasa hukumnya, Rohman Hidayat sangat berkomitmen menguji kesabarannya. Ia mengaku sudah menyampaikan kejujuran dan keterangan yang sebenar-benarnya terkait kesaksiannya dalam kasus Subang tersebut. Kemudian Yosep menanggapi soal tuduhan kepadanya. Yosep mengatakan dirinya mengaku amat berterima kasih kepada orang yang menuduhnya tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.